Malam ini di Rintihan Malam, kita akan menyelami sebuah kisah nyata yang belakangan ini ramai diperbincangkan, kisah tentang seorang perempuan yang seharusnya menjalani malam bahagia setelah pernikahannya, namun justru terjebak dalam perjanjian misterius yang membuat hidupnya berubah selamanya. Cerita ini dikenal dengan nama Pengantin Setan. Namanya Echa Susiami. Ia lahir dan besar di kawasan Jakarta Selatan, hidup sederhana bersama keluarganya. Sehari-hari ia dikenal sebagai gadis baik, rajin membantu orang tua, dan tidak pernah membuat masalah. Tetangganya pun banyak yang menyukai sikap ramahnya. Namun siapa sangka, di balik kesederhanaan itu, sebuah kisah kelam perlahan mulai terkuak. Suatu hari, kabar mengejutkan datang. Echa akan menikah. Semua orang awalnya senang mendengar kabar itu, tapi kegembiraan itu berubah menjadi rasa heran, bahkan curiga. Pernikahan yang disiapkan keluarganya terbilang luar biasa mewah. Gedung besar disewa, dekorasi megah dipasang, undangan dicetak ratusan lembar. Bahkan, ada kabar akan ada hiburan musik lengkap dengan orkestra. Padahal, semua orang tahu keluarga Echa bukanlah keluarga kaya raya. Mereka hidup sederhana, cukup untuk makan sehari-hari, tapi jelas mustahil menggelar pesta sebesar itu. Bisik-bisik pun mulai terdengar. Ada yang mengatakan keluarga Echa mendapat bantuan dari kerabat jauh. Ada juga yang berpendapat mereka mungkin menabung bertahun-tahun. Namun gosip yang paling menyeramkan adalah bahwa keluarga itu menggunakan cara yang tidak wajar. Beberapa tetangga mengaku melihat seorang pria tua sering datang diam-diam ke rumah Echa menjelang malam hari. Pria itu tidak dikenal. Wajahnya selalu ditutupi topi hitam lebar dan ia tidak pernah menyapa siapapun. Ia hanya masuk sebentar, lalu pergi lagi sebelum subuh. Setiap kali pria itu datang, rumah keluarga Echa selalu terdengar ramai dengan suara gamelan samar, seolah ada pesta kecil yang hanya bisa didengar oleh orang-orang tertentu. Namun ketika tetangga mencoba mengintip, rumah itu tampak sepi, gelap, seperti tidak ada siapapun. Semua keanehan ini seakan jadi tanda bahwa pesta besar yang akan digelar mungkin bukanlah sekedar pesta biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih menyeramkan yang sedang dipersiapkan. Dan tanpa ada yang menyadari, hari yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba. Hari pernikahan Echa yang menjadi awal dari sebuah teror panjang hingga ia dikenal dengan sebutan Pengantin Setan. Hari yang ditunggu pun tiba. Sejak pagi, rumah keluarga Echa sudah dipenuhi aktivitas. Mobil-mobil parkir berderet di depan rumah, tamu berdatangan dengan pakaian rapi dan aroma masakan dari catering tercium hingga ke jalanan. Pernikahan itu benar-benar terlihat megah. Gedung besar yang disewa dipenuhi bunga-bunga segar, lampu gantung kristal berkilauan, dan musik gamelan modern menyambut para tamu. Semua orang kagum melihatnya. Namun di balik kemeriahan itu, ada hal-hal aneh yang mulai dirasakan sebagian orang. Beberapa tamu mengaku melihat hiasan bunga di pelaminan bergoyang sendiri, padahal ruangan tertutup rapat dan tidak ada angin. Seorang anak kecil yang ikut bersama orang tuanya bahkan tiba-tiba menangis histeris, menunjuk ke arah kursi kosong di barisan depan sambil berkata, "Ibu, kenapa ada orang hitam duduk di situ?" Tapi ketika ibunya menoleh, kursi itu kosong, hanya kain putih menutupi, seolah tidak ada siapapun. Seorang saksi lain bercerita, ada tamu asing yang datang dengan pakaian serba hitam, wajahnya pucat, tubuhnya tinggi, dan matanya tajam menatap ke arah Echa. Ia duduk tenang di barisan depan, tanpa bicara, tanpa senyum. Tidak ada yang mengenalnya, tidak ada pula yang merasa mengundangnya. Yang lebih mengerikan, ketika acara usai dan para tamu mulai pulang, sosok itu tidak pernah terlihat keluar. Ia lenyap begitu saja, seolah menghilang di antara kerumunan.
Namun kejadian paling menyeramkan terjadi saat prosesi akad nikah berlangsung. Ketika penghulu mulai membaca doa, tiba-tiba lampu di dalam gedung meredup, lalu mati beberapa detik. Semua orang panik. Tapi setelah lampu kembali menyala, semua berjalan normal. Seakan tidak ada yang salah. Tapi, beberapa tamu mengaku dalam kegelapan singkat itu, mereka melihat bayangan besar berdiri di belakang pengantin. Bayangan dengan bentuk tinggi menjulang, matanya merah menyala, dan wajahnya samar. Ada pula yang bersumpah melihat Echa tersenyum ke arah bayangan itu, seolah ia sadar sedang diperhatikan. Meski acara tetap berjalan meriah hingga malam, banyak orang pulang dengan perasaan tidak nyaman. Beberapa berbisik di perjalanan pulang, pernikahan ini tidak wajar. Ada yang lain, ada yang ikut di sini. Dan memang benar, malam pertama setelah pesta, gangguan demi gangguan mulai menghantui kehidupan rumah tangga Echa. Malam itu seharusnya menjadi malam paling bahagia bagi Echa dan suaminya. Malam pertama setelah resmi menjadi pasangan sah. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat, karena justru pada malam itu, teror pertama kali datang. Saat waktu menunjukkan lewat tengah malam, Echa terbangun dari tidurnya. Ia merasa seolah ada orang lain di kamar. Suaminya masih tertidur pulas di sampingnya, tapi pandangan Echa tertuju pada pojok ruangan. Di sana, terlihat samar seorang pria tinggi duduk di kursi, menatapnya. Wajahnya gelap, matanya merah menyala, dan di tangannya ada bunga kamboja layu. Echa menutup matanya berharap itu hanya halusinasi. Namun saat membuka mata kembali, sosok itu masih ada, bahkan kini lebih dekat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seakan terkunci di tenggorokan. Detik berikutnya, ia pingsan. Sejak malam itu, gangguan demi gangguan mulai terjadi. Gaun pengantin yang sudah digantung rapi di lemari, tiba-tiba basah kuyup dengan air kembang 7 rupa. Kadang gaun itu beraroma wangi bunga melati yang sangat kuat, padahal kamar selalu terkunci. Setiap kali tidur, tubuh Echa sering bangun dengan bekas memar di tangan dan kaki, seperti ada yang menggenggamnya erat semalaman. Anehnya, suaminya tidak pernah merasakan apapun. Suatu malam, Echa kembali terbangun. Ia merasa seseorang berbaring di sisinya. Ia menoleh ke kiri. Ada suaminya, tidur pulas. Ia menoleh ke kanan, dan di sana ada wajah pucat seorang pria asing tersenyum miring ke arahnya. Echa menjerit, membuat suaminya terbangun. Tapi saat lampu dinyalakan, sosok itu menghilang. Gangguan itu tidak berhenti di kamar. Kadang suara langkah kaki terdengar di atap rumah. Kadang pintu kamar terkunci sendiri dari dalam. Bahkan pernah sekali, cermin di kamar mandi memantulkan bayangan Echa mengenakan gaun pengantin tesel. Padahal tubuhnya hanya memakai daster sederhana. Hari demi hari, kondisi mental Echa pemakin terguncang. Ia terlihat pucat, mudah lelah, dan sering berbicara sendiri. Namun puncaknya terjadi saat ia sedang makan malam bersama suaminya. Tiba-tiba tubuhnya kaku, matanya kosong, lalu ia berbicara dengan suara berat seorang pria tua. "Dia milikku, kalian tidak bisa mengambilnya kembali." Sejak saat itu, suaminya sadar ada sesuatu yang mengerikan yang ikut pulang bersama mereka setelah pesta pernikahan. Teror yang dialami Echa ternyata tidak hanya dirasakan di dalam rumah. Perlahan, orang-orang di sekitarnya ikut merasakan keganjilan. Tetangga sebelah rumah sering mendengar suara aneh di malam hari. Kadang suara gamelan yang samar, seperti pesta yang masih berlanjut hingga dini hari. Kadang suara tangisan seorang perempuan, panjang dan lirih yang terdengar jelas dari kamar Echa.
Padahal ketika mereka mencoba menengok, rumah itu tampak gelap dan sunyi. Seorang tetangga yang cukup dekat dengan keluarga Echa bercerita pernah suatu malam ia keluar rumah untuk menjemur pakaian. Dari jendela rumah Echa, ia melihat siluet seorang perempuan berdiri di balik tirai mengenakan gaun pengantin putih. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya menunduk. Tetangga itu sempat mengira Echa sedang mencoba gaunnya lagi. Namun, yang membuat merinding adalah ketika ia menoleh ke arah jalan, ia melihat Echa baru saja pulang bersama suaminya. Itu berarti, siapa sosok di balik tirai tadi? Kesaksian juga datang dari para tamu yang menghadiri resepsi pernikahan. Beberapa orang bersumpah bahwa di pelaminan, mereka tidak hanya melihat Echa dan suaminya. Ada sosok ketiga, seorang pria asing berdiri tepat di belakang Echa. Wajahnya samar, matanya kosong, namun senyumnya lebar mengerikan. Yang membuat merinding hanya sebagian orang yang bisa melihatnya. Saat mereka mencoba membicarakan kepada tamu lain, jawaban yang didapat berbeda-beda. Ada yang bilang pelaminan biasa saja. Ada yang bilang memang ada tamu misterius di situ. Gangguan semakin nyata ketika suatu malam, keluarga Echa mengundang seorang ustadz untuk membantu. Ketika dibacakan doa di ruang tamu, tiba-tiba semua lampu rumah padam bersamaan. Dari arah kamar Echa terdengar suara tawa pria berat, bercampur dengan suara isakan Echa yang memohon, "Jangan ambil aku sudah menjadi miliknya." Ketika pintu kamar didobrak, Echa terlihat duduk di lantai, memeluk gaun pengantinnya yang basah kuyup. Matanya merah, bibirnya bergetar, dan ia berkata dengan suara pelan, "Dia datang menjemputku setiap malam." Sejak saat itu, para tetangga makin yakin Echa bukan hanya menikah dengan manusia. Ada ikatan lain yang mengikatnya dengan sesuatu dari dunia lain. Malam itu, suasana rumah Echa benar-benar mencekam. Sudah beberapa hari, ia terlihat semakin lemah. Matanya sayu, tubuhnya pucat, dan sering terbangun dengan tubuh penuh lebam. Suaminya sudah berusaha menjaga, tapi gangguan itu terus datang semakin kuat dari hari ke hari. Hingga pada suatu malam, kejadian mengerikan itu benar-benar terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, suami Echa terbangun karena mendengar suara bisikan dari arah kamar. Saat ia menoleh, Echa tidak ada di sampingnya. Pintu kamar terkunci rapat dari dalam. Dengan panik, ia memanggil-manggil nama Echa, tapi tidak ada jawaban. Justru dari dalam terdengar suara tawa berat seorang pria bercampur dengan tangisan lirih Echa yang memohon, "Tolong, jangan bawa aku. Aku ingin tinggal di sini." Suaminya berusaha mendobrak pintu dengan sekuat tenaga. Butuh beberapa kali hantaman sebelum akhirnya pintu itu terbuka. Dan yang terlihat di dalam kamar membuat darahnya membeku. Kamar itu gelap, hanya diterangi cahaya redup bulan dari jendela. Aroma bunga Kamboja memenuhi ruangan. Di tengah kamar, gaun pengantin Echa tergantung, basah kuyup meneteskan air, seperti baru saja dicelupkan ke dalam bak bunga 7 rupa. Di atas ranjang terlihat jelas bekas tangan hitam membekas di spray putih. Seperti ada makhluk yang berbaring di sana beberapa saat sebelumnya. Tapi Echa tidak ada. Suaminya mencari ke seluruh sudut kamar, bahkan ke pekarangan rumah. Namun istrinya hilang begitu saja. Hingga akhirnya menjelang subuh, ia mendapat kabar dari seorang tukang ojek yang baru pulang kerja. Katanya ia melihat seorang perempuan berjalan sendirian di jalan sepi dekat perempatan. Perempuan itu mengenakan gaun pengantin putih lusuh, wajahnya pucat, matanya kosong,
Suaminya segera berlari ke arah yang dimaksud. Dan benar saja, di tepi jalan ia menemukan Echa berjalan pelan tanpa arah. Gaun pengantinnya kotor, basah, dan berlumuran tanah. Ketika suaminya menghampiri dan memeluknya, Echa menoleh perlahan, lalu tersenyum tipis. Dengan suara datar, ia berbisik, "Aku baru pulang dari suamiku yang lain." Kalimat itu membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Bagaimana mungkin seorang istri berkata begitu dengan ekspresi kosong setelah hilang semalaman? Sejak malam itu, Echa tidak pernah sama lagi. Setiap menjelang tengah malam, ia seperti dipanggil. Kadang ia ditemukan duduk sendirian di depan rumah, menatap kosong ke arah jalan sambil memegang bunga kamboja. Kadang ia hilang tanpa jejak, lalu kembali dengan pakaian basah dan aroma kembang yang menyengat. Suaminya hanya bisa pasrah. Setiap kali mencoba mendekat, Echa selalu berkata, "Jangan ikut campur. Dia akan marah kalau kau berusaha merebutku." Malam itu menjadi titik balik. Semua orang yakin Echa bukan hanya seorang pengantin, tapi juga seorang istri dari sesuatu yang tidak terlihat. Sejak kejadian itu, kehidupan Echa tak pernah sama lagi. Hari-harinya dipenuhi dengan keganjilan. Siang ia tampak normal, bisa tersenyum, bisa berbicara dengan orang-orang sekitar. Namun menjelang malam, wajahnya berubah pucat, matanya sayu, seolah ada beban berat yang harus ia pikul. Beberapa kali, tetangga melihat Echa duduk sendiri di depan rumah, masih mengenakan gaun pengantin putihnya. Gaun itu sudah lusuh, sobek di beberapa bagian, namun entah mengapa ia selalu memakainya. Di tangannya selalu ada bunga kamboja layu. Yang lebih menyeramkan, setiap kali ada yang mencoba mengajaknya bicara, ia hanya menoleh perlahan, tersenyum tipis, lalu berbisik, "Aku harus menunggu dia menjemputku." Kisah ini pun menyebar ke masyarakat luas. Banyak yang percaya bahwa keluarga Echa benar-benar melakukan ritual khusus untuk menggelar pesta pernikahan megah itu. Ritual yang membuat Echa terikat pada makhluk gaib yang mengaku sebagai suaminya yang lain. Ada yang mengatakan Echa sekarang tidak bisa lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan normal. Setiap malam ia selalu hilang dan setiap pagi ia kembali dengan wajah letih, seolah baru pulang dari perjalanan panjang. Namun kemana ia pergi, tak ada yang tahu. Kisah pengantin Setang hingga kini masih menjadi misteri. Ada yang percaya, ada yang meragukan. Tapi satu hal yang pasti, pernikahan bukan hanya tentang dua insan yang bersatu, melainkan bisa juga tentang perjanjian gelap yang tidak terlihat. Cerita ini seakan menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kebahagiaan yang dipaksakan dengan cara yang tidak wajar selalu ada harga yang harus dibayar. Dan terkadang harga itu adalah jiwa kita sendiri. Jadi, jika suatu hari kalian menghadiri pesta pernikahan yang terlalu megah untuk dipercaya, cobalah perhatikan baik-baik. Siapa saja tamu yang hadir? Apakah benar mereka semua manusia? Atau ada satu sosok asing, duduk tenang di barisan depan, menatap pengantin tanpa pernah berkedip? Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini di Rintihan Malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah nyata penuh misteri lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan semoga malam ini kalian bisa tidur nyenyak.